Apa untung ruginya jika Kementerian BUMN dibubarkan? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR Arya Bima serta pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, kita langsung tanyakan ke Pak Maman terlebih dahulu. Anda yang mengusulkan pembubaran Kementerian BUMN, Anda juga menyebut Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang hingga membuat BUMN tidak pernah maju. Apa yang Anda maksud, Pak Maman? Ya, suara saya jelas nggak, Mbak? Sangat jelas, Pak Maman, silahkan. Oke, mohon maaf ya, saya dari mobil ini, saya respon ini. Begini, Mbak, saya bicara pada kondisi aktual dan fakta saja. Saya nggak mau berdebat pada wilayah-wilayah yang tidak substantif gitu ya. Begini, kondisi real hari ini, kenapa saya bilang bahwa Kementerian BUMN, jadi kalau yang kita bubarkan itu perusahaan BUMN-nya nggak menyelesaikan masalah. Direksi-direksi BUMN itu, Mbak, itu korban-korban semuanya. Kasihan mereka itu. Siapapun mau kita taruh di situ, kalau masih ada dualisme di atasnya antara Menteri SDM, antara Kementerian Teknis dengan Kementerian BUMN, pasti nggak akan pernah beres. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh misalnya ya, saya direksi yang jadi masalah ini, saya sebagai dirut BUMN. Sehari-harinya saya itu dengan Kementerian Teknis. Bisa dengan Kementerian SDM, bisa dengan Kementerian Perhubungan, bisa dengan Kementerian Pertanian, dan semuanya itu Kementerian PU dan lain sebagainya. Operasionalisasi saya dengan Kementerian Teknis. Tetapi yang bisa memutuskan nasib saya berlanjut menjadi dirut ataupun bukan, itu Kementerian BUMN. Akhirnya apa? Tentunya ini kan nggak nyambung, Mbak, antara penyelarasan antara aspek operasional dengan aspek sumber daya manusianya. Akhirnya apa? Yang namanya kementerian-kementerian teknis nggak akan bisa dia menyelaraskan program-program mereka dengan BUMN-BUMN kita. Karena tidak ada alat legitimasi untuk bisa mendorong atau menyelaraskan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Karena semua dipegang oleh Kementerian BUMN. Jadi Artinya, saya sebagai direksi BUMN akan lebih takut sama Kementerian BUMN permasalahannya di daripada dengan miskomunikasi Kementerian artinya, Pak Teknis. Maman. Ada permasalahan Enggak, miskomunikasi antara direksi dengan dampaknya Mbak, kementerian terkait. Mbak, akhirnya para direksi-direksi BUMN ini orientasinya tidak akan berorientasi pada produktivitas. Baik, Kenapa? Kalau misalnya mereka bicara objektivitas, bicara mengenai program dan lain sebagainya, terus berbeda dengan Kementerian BUMN, mereka akan diomelin, kan takut juga mereka. Nah, sedangkan keseharian yang tahu objektivitas lapangan, kebutuhan day by day-nya, baik, operasinya seperti apa, kan di Kementerian Teknis, Kementerian BUMN kan nggak paham. baik. Nah, itu satu ya. Yang kedua, dari fungsi kontrol. Sekarang saya di Komisi 7, Mbak, pimpinan Komisi Baik, 7. Saya itu, di bawah saya itu ada beberapa perusahaan-perusahaan BUMN. Itu baik. ada Antam, ada Inalum, dan lain sebagainya, ada Pertamina. Saya bicara misalnya sama Menteri SDM, Pak, ini bagaimana produksi kita Baik, itu misalnya Pertamina ya, produksi kita itu satu hari itu 700.000 barrel, Mbak. 50%-nya itu sekarang dikuasai oleh Pertamina. Lah, tapi bagaimana baik, Kementerian baik, SDM mau mengontrol kinerja Pertamina, sedangkan orang-orang BUMN Pertaminanya aja akan lebih takut kepada Menteri baik. BUMN, Baik, Kementerian kami tangkap BUMN. poinnya Pak Maman. Kita langsung minta tanggapan dari Pak Arya Bima selaku Wakil Ketua Komisi 6 yang tentunya juga bermitra dengan BUMN. Silakan Pak Arya. Iya, ini konsepnya Kang Maman ini sebenarnya lebih pada konsep yang pernah juga kita lakukan sebelum ada Kementerian BUMN. Jadi antara regulator dan operator itu dalam satu kesatuan. Ketika di SDM termasuk BUMN energi itu ada di bawahnya misalnya. Nah, semuanya ada plus minusnya. Persoalan kementerian saja ego sektoralnya juga tinggi Kang Maman. Jadi bagaimana ada dua sayap APBN dan sayap BUMN-nya sebenarnya bisa saling memberikan
size ekonomi atau size pembangunan ekonomi itu yang lebih bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau saya melihat ini apakah di payung kelembagaan atau di persoalan di BUMN-BUMN-nya. Karena kalau di kelembagaan skema seperti yang ditawarkan Kang Maman tadi juga tidak menjamin BUMN-nya juga menjadi sehat. Karena antar BUMN sendiri juga butuh adanya satu sinergi yang saling diperlukan pada saat BUMN itu tidak hanya berfungsi dalam kaitan benefit korporasi, tapi juga benefit rasio terkait dengan agent development. Saya sepakat tadi bahwa takut dengan Menteri BUMN ini menjadi sesuatu yang harus dibuat satu sistem di mana kementerian ini, kementerian BUMN itu hanya sebagai pembina BUMN dan mewakili pemerintah pada saat RUPS. Nah, ini sudah dilakukan oleh Menteri BUMN saat ini, Pak Erick Thohir, yang waktu itu ada 7 deputi, ya. 7 deputi Kementerian BUMN yang deputi ini lebih menakutkan daripada komisaris. Ya. Tapi sekarang tinggal 2 wamen. Tinggal 2 wamen. Maksudnya memperkecil dari kewenangan tugas dari Kementerian BUMN dalam urusan-urusan korporasi. Ini yang menurut saya masih perlu adanya satu kayak simulasi lah, mana efektivitas bahwa Kementerian BUMN tetap eksis, tapi restrukturisasi dibuat supaya gerak langkah daripada korporasi BUMN itu lebih lincah dan lebih produktif, bisa menjalankan 2 fungsi, sekali lagi antara fungsi yang berkaitan dengan benefit korporasi, tapi satu pihak juga mempunyai benefit terhadap pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan PDB misalnya. Ini yang saya kira perlu dikontrol oleh siapa. Nah, pembina BUMN, Menteri BUMN itu lebih tekanannya sebenarnya aksentuasi BUMN dalam fungsi kaitan agent development. Dalam kaitan bagaimana BUMN mensuplai pertumbuhan produk domestik brutonya. Kalau yang menyangkut aksi kooperasi pada benefit kooperasi, saya sepakat dengan Pak Maman, jangan terlalu banyak terlibat, turut campur birokrasi Kementerian BUMN. Tapi pada saat pembina BUMN ditargetkan untuk mempercepat pertumbuhan produk domestik bruto. Baik, Pak Arya. Baik, Pak Toto, Anda sendiri sepakat bahwa kemudian membubarkan perusahaan BUMN yang bermasalah saja tidak cukup, haruskah kemudian langkah ekstrim membubarkan Kementerian BUMN? Itu saya oke. Oke, jadi saya melihatnya pemikiran ini mungkin agak sedikit setback ke belakang begitu ya, karena ide ini kan sebenarnya tadi seperti dibilang Pak Arya Bima, mungkin sebelum Kementerian BUMN dibentuk dulu itu kan di bawah Kementerian Keuangan, Dirjen Pembinaan BUMN, di mana kemudian masing-masing BUMN itu tanda petik ya menginduk kepada Kementerian Teknis ya. Jadi ada problem di sana, problem kaitannya dengan soal adanya overlapping himpitan antara kementerian sebagai regulator, lalu juga ada BUMN yang harus dibina yang kadang-kadang tanda petik bisa memberikan semacam kesulitan ya untuk menjaga governance bagaimana supaya BUMN bisa beroperasi secara optimal, sementara Kementerian Teknis juga bisa bertindak sebagai regulator sepenuhnya begitu. Nah, saya kira mungkin situasi yang terjadi saat ini mungkin lebih kepada sisi bagaimana mestinya koordinasi saja sebetulnya ya di antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Teknis, sehingga saya kira nantinya ke depan BUMN-BUMN tentu secara profesional itu akan di bawah ya, misalnya pembinaan dari sisi Kementerian BUMN, tapi juga dari sisi yang lain pada saat urusan-urusan berhubungan dengan Kementerian Teknis ada langkah-langkah koordinasi dilakukan sehingga tidak ada semacam missing link di sana begitu ya. Nah, saya kira kalau koordinasi ini jalannya lebih bagus, mungkin ke depan juga apa yang diinginkan supaya BUMN itu bisa lebih punya daya saing, lebih bisa bersinergis dan lain-lain, mungkin itu lebih bisa diimplementasikan. Karena kalau kita lihat kepada master plan ya, kepada BUMN ke depan, bahkan sejak eranya Pak Tanri Abeng dibuat master plan itu kan sebetulnya
tujuannya adalah bagaimana meningkatkan daya saing dengan menciptakan value creation yang lebih tinggi begitu ya, sehingga kemudian nantinya BUMN-BUMN Indonesia Baik. itu bukan cuma sekedar berdaya saing di level lokal, tapi juga bisa masuk ke pasar internasional. Dan itu bisa dilakukan, saya kira, Baik. kalau kemudian induknya itu, dalam hal ini pembinanya, Kementerian BUMN, bisa lebih solid ya, membina Baik. seluruh BUMN. Baik, Pak Maman, langkah membubarkan Ya. BUMN justru adalah langkah setback ke belakang. Bagaimana, Pak Maman? Mbak, saya tidak mau terjebak pada setback ke belakang atau setback ke depan. Kita harus bicara mana yang terbaik buat bangsa ini. Jadi Baik. diskusi kita ke situ. Kalau memang ternyata ada sebuah konsep di masa lalu yang menurut kita baik, kenapa sih tidak kita adopsi kembali gitu? Bukan berarti kita mundur loh. Ukuran mundur atau tidaknya itu dilihat dari keberhasilan dari perusahaan-perusahaan BUMN kita. Baik. Oke, sekarang saya masuk kepada yang tadi disebutkan antar menggabungkan regulator dengan player. Ini jangan kita terkecoh. Begini loh, posisi Kementerian baik. Teknis kan tetap akan menjadi regulator. Mhm. Jadi tidak ada yang dirubah ya, dia tetap pada fungsi kontrol dan lain sebagainya. Baik, Pak Arya. Yang saya ingin sampaikan, sorry poin dulu sedikit ya. Baik, silakan Yang Pak ingin Maman, saya singkat sampaikan, saja. saya bukan meminta Kementerian BUMN ini dibubarkan terus dihilangkan, kita buang ke tong sampah, enggak. Baik. Saya minta Kementerian BUMN-nya dirubah menjadi badan atau super holding saja. Baik. Supaya apa? Supaya secara jenjang dia tidak sejajar dengan Kementerian Teknis. Baik, dibubarkan dan Hierarkinya menjadi itu agak super di holding. bawah. Dibubarkan dan menjadi Iya. super holding itu. Baik, Supaya silakan Pak Arya. Baik. Hierarkinya tidak sejajar dengan Baik. Kementerian Teknis. Baik. Jadi Kementerian Teknis punya alat Baik. atau legitimasi untuk mendorong menyelaraskan. Baik, kami program- tangkap program poinnya, teknis. Pak Maman, untuk menjadi super holding dan dibubarkan. Silakan singkat saja Pak Arya tanggapannya. Ya, mengenai masalah super holding atau peniadaan Menteri BUMN atau Menteri BUMN berubah menjadi kepala badan pengelola BUMN atau super holding lah. Itu juga beberapa kali menjadi wacana di dalam keinginan kita perubahan undang-undang BUMN. Nah, ada yang melihat super holding dengan holding-holding yang ada itu lebih akan mengembangkan BUMN supaya lebih maju. Ada yang melihat BUMN ini bagus berkembang justru yang organik. Memang ada kriteria mana-mana BUMN yang akhirnya harus dikembangkan, dibesarkan, tetapi lebih organis daripada dengan Baik. holding atau super holding. Tapi dua-duanya perlu satu kajian mana sebenarnya dalam situasi saat ini apakah super holding dengan holdingisasi Baik. saat ini itu menjadi sesuatu BUMN yang lebih sehat, tapi pada intinya hanya BUMN-BUMN yang bisa ditutup dan dibubarkan apabila mereka tidak masuk BUMN yang Baik. bukan penting Baik. bagi negara Baik. dan bukan BUMN yang menguasai hidup orang banyak. Baik. Tapi saya sepakat mau di holding atau super holdingkan atau diorganiskan lebih banyak, saya kira kita harus memitigasi persoalan secara lebih rinci yang efektif. Baik, buat bangsa. mohon maaf waktu kita terbatas. Semoga kita bisa melanjutkan diskusi ini di lain kesempatan. Terima kasih banyak Pak Maman, Pak Arya, dan Pak Toto sudah berbincang bersama kami di Ini Sore.